Kami dari kelompok 4. Kami membahas materi tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Bagian pertama, prinsip-prinsip penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lona Marta Medelva. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya dari SMA Negeri 1 Liduho. Di sini saya sebagai pembahas materi pertama di kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Cinta Kristina Lestari Lamongu. Saya kelas 11 MIPA 1. Saya dari SMA Negeri 1 Liduho dan saya di sini sebagai pembahasan kedua. Perkenalkan nama saya Damai Putra Mindova. Saya dari kelas 11 MIPA 1 dari SMA Negeri 1 Liduho. Saya sebagai pembahasan ketiga. Perkenalkan nama saya Wiman Putra Bate. Saya kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Liduho. Saya sebagai pembahasan keempat. Oke. Sebelum saya menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dinamika demokrasi. Menurut Slamet Santoso tahun 2004, dinamika adalah tingkah laku yang langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik, yang artinya interaksi dan interdependensi antar anggota kelompok saling terjadi. Dinamika demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan sebuah bangsa atau negara yang mengedepankan kebebasan untuk seluruh warga negara dalam hal politik. Demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat, yang dimana kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak atau tidak terbatas, karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, demokrasi Pancasila menjamin kesetaraan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tegaknya hukum yang berdasarkan nilai Pancasila, serta menjamin hubungan harmonis antara lembaga tinggi negara, sehingga tidak ada salah satu pun lembaga negara yang lebih dominan atau tidak akan terjadi hegemoni, yang dimana hegemoni ini adalah konsep sekaligus strategi menguasai yang didasarkan pada kepemimpinan intelektual dan kesadaran moral. Jadi, demokrasi Pancasila adalah sebuah konsep demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Ada 3 prinsip demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama, kebebasan atau persamaan. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Yang ketiga, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Maka dari itu, demokrasi Pancasila menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Dan dengan adanya demokrasi, maka secara otomatis warga atau masyarakat demokratis tersebut akan tumbuh kokoh dalam masyarakat yang memiliki kultur kebinekaan dan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, terbuka dalam komunikasi, percaya diri, tanggung jawab, kerjasama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia. Demokrasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pembangunan ekonomi, sejarah, dan masyarakat madani, yang dimana masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dalam penguasaan iptek. Dan pada akhirnya, hasil ideal dari demokrasi adalah menjamin rakyat mempunyai hak memilih serta suara dalam sistem politik negaranya. Jadi, konsep demokrasi Pancasila merujuk pada sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Oke, adapun 10 prinsip-prinsip Pancasila menurut Ahmad Sanusi. Nah, di sini saya akan membahas 3 prinsip. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa.
yang artinya seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kebangsaan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Bagian B, demokrasi dengan kecerdasan, yang artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu bukan dengan kecerdasan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi ini justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akhiah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan. Itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan Lona yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dengan rule of law. Yang dimaksud dengan demokrasi dengan rule of law ini bisa diartikan sebagai konsep mendasar demokrasi yang membawa ajuran pemisahan kekuasaan, menjunjung tinggi hak asasi, dan memperjuangkan independensi pengadilan. Demokrasi dengan rule of law ini digunakan sebagai rumusan untuk mengungkapkan fakta bahwa hukum distribusi aturan-aturan ini juga menetapkan bahwa negara yang tunduk pada hukum dan tidak boleh terduga di luar batas. Demokrasi dengan rule of law ini juga mempunyai makna penting, yaitu salah satunya kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Yang dimaksud dengan legal truth adalah kebenaran suatu hal yang ditindu berdasarkan hukum posesif yang berlaku. Yang kedua yaitu kekuasaan negara memberikan keadilan hukum atau legal justice. Nah, legal justice adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan keadilan di mana pelanggaran lewat proses hukum. Oke, yang ketiga adalah kekuasaan yang menjamin kepastian hukum atau illegal security. Nah, illegal security adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang keempat yaitu kekuasaan negara membangkitkan manfaat atau kepentingan hukum atau illegal interests. Illegal interests adalah ilegal kepentingan yang berkaitan dengan kepemuliaan. I-nya yaitu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, yang artinya demokrasi itu adalah mengikuti kekuasaan negara Republik Indonesia tak terbatas secara hukum. Demokrasi ini dilakukan dengan negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan. Divisional and separation of power adalah konsep pembagian kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang dengan sistem pengawasan dan pertimbangan. Sedangkan check and balance artinya adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama yang lain. Bagian F-nya yaitu demokrasi hak asasi manusia, yang artinya hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai hak-hak kemanusiaannya. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengikuti hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan berlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia tersebut. Melanjutkan pembahasan dari Cinta Ketri, bagian G, demokrasi yang berpengadilan yang merdeka. Demokrasi Pancasila berarti menghendaki berlakunya sistem pengadilan yang independen atau merdeka dengan memberi kesempatan seluasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencapai dan menemukan hukum yang
paling adil. Contohnya salah satunya itu pemilu, demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kebijakan pemerintah pusat yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah di dalam mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing, atau disebut juga desentralisasi wewenang. Contohnya yaitu menentukan dan menetapkan upah minimum region dan memberikan pajak Saya daerah. akan melanjutkan pembahasan dari Damai Putra, yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi kemakmuran adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak antara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Contohnya dalam pemilihan umum, rapat anggota dewan. Demokrasi yang keadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai istimewa. Pancasila mengandung beberapa nilai moral bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 4. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kami ini. Bye! Bangun dan bukalah matamu, saatnya